Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi dalam sebuah kitabnya, beliau menerangkan bahwasanya seorang pedagang, seorang pembisnis, seorang yang bergelut bekerja dengan orang lain yang mendapatkan upah, tidak akan menjadi orang yang punya untung banyak, yang punya laba banyak, tapi akan menjadi orang fakir, tapi akan menjadi orang miskin dunia akhirat kalau seandainya tidak mempunyai tiga perkara. Tidak mempunyai apa? Tiga perkara. Yang pertama apa? Disebutkan oleh Imam Abu Layth As-Samarqandi mengutip sebagian daripada maqalah ba'dil hukama. Yang pertama, seorang pembisnis, seorang pedagang hendaknya mempunyai lisan yang bersih dari tiga perkara. Apa tiga perkara tadi? Yang pertama, minal kadzib. Yang pertama, seorang pedagang, seorang pembisnis hendaknya punya lisan yang bersih dari kebohongan. Jangan sampai lisannya digunakan untuk berbohong demi untuk meraih untung yang banyak, demi untuk meraih laba yang banyak, sehingga pandai-pandai berbohong. Ketika seorang pedagang berbohong, ketika seorang pembisnis berbohong, ketahuilah bahwasanya dirinya adalah orang yang akan mendapatkan kefakiran dan kemiskinan dunia dan akhirat. Yang kedua, lisan seorang pedagang, lisan seorang pembisnis haruslah bersih dari al-lagwi, kata-kata nganggur, kata-kata yang tidak berfaedah, kata-kata yang tidak ada maknanya sama sekali. Ketika kita ada transaksi, ketika kita sedang dagangan, ketika kita sedang berjualan, ketika kita sedang bisnis, jangan sampai kita terlalu mengumbar kata-kata kita, jangan sampai kita terlalu banyak berbicara sehingga nanti akan menimbulkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada gunanya. Dan yang ketiga, seorang pedagang, seorang pembisnis, seorang yang bekerja hendaklah bersih lisannya dari janji-janji palsu. Tidak akan mungkin seseorang bisa percaya kepada kita kalau kita selaku pedagang, selaku pembisnis selalu mengatakan janji-janji yang palsu. Itu terkait dengan lisan-lisan daripada orang yang berdagang dan orang yang pembisnis. Dan yang kedua, seorang pedagang pula, seorang pembisnis pula harus sepi, harus suci hatinya dari tiga perkara. Apa itu? Yang pertama, sofin minal ghishi. Yang pertama, harus suci ini hati, jangan sampai ada kecurangan dalam sistem perdagangan, dalam sistem bisnis. Tidak akan mungkin orang akan percaya kepada kita, akan menuai simpati kita ketika kita semuanya berdagang dengan cara yang curang, ketika kita semuanya berdagang dengan cara yang kurang sehat. Yang selanjutnya, yang kedua, al-khiyanah. Jangan sampai seorang pedagang, seorang pembisnis itu punya watak yang khianat. Seharusnya seorang pedagang, seorang pembisnis haruslah punya watak yang amanah, hati yang amanah, yang bisa mengemban daripada kepercayaan orang-orang lainnya. Yang ketiga, hendaklah seorang pembisnis, hendaklah seorang pedagang itu hatinya suci daripada sifat hasud, daripada sifat iri, daripada sikap dengki, karena memang nanti akan banyak pedagang-pedagang lain, akan banyak pembisnis-pembisnis lain yang mungkin dagangannya, yang mungkin bisnisnya itu menyerupai dirinya, dan mungkin mereka semuanya mendapatkan untung lebih laris daripada kita. Maka kita selaku pedagang, maka kita selaku pembisnis, jangan sampai di dalam hati kita punya sifat iri, punya sifat hasud, punya sifat dengki.
Dan yang ketiga, seorang pedagang, seorang pembisnis ketika pengen bisnis dan dagangannya barokah, ketika pengen kehidupan yang barokah, maka haruslah menjaga diri dari 3 perkara. Jangan sampai meninggalkan 3 perkara ini. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah sholat. Entah sholat Jumat yang hukumnya wajib atau juga sholat 5 waktu. Syukur-syukur bisa dikerjakan dengan berjamaah. Dan yang kedua, seorang pedagang, seorang pembisnis ketika pengen dagangan dan bisnisnya itu barokah, hendaknya punya jiwa yang menjaga apa? Thalabil ilmi fi ba'di sa'at. Hendaknya menjaga thalabul ilmi, mencari ilmu di waktu-waktu tertentunya. Jangan sampai karena bisnisnya, jangan sampai karena dagangnya seseorang sudah tidak mau mencari ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang pedagang, ketika seorang pembisnis tidak sama sekali punya waktu untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmunya Rasul, untuk belajar ilmu syariat Islam, maka ketahuilah ini dagangannya, ini bisnisnya, ini kurang barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, seorang pembisnis, seorang pedagang pula harus menjaga dirinya, itharu mardotillah ala mardoti ghairihi. Seorang pedagang dan pembisnis haruslah mengedepankan ridhonya Allah daripada ridho selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari dengan jamiahan ini, saya yakin banyak dari kita yang terjun dalam bidang perdagangan, banyak dari kita yang terjun dalam bidang bisnis, banyak daripada kita yang terjun dalam hal-hal yang kaitannya dengan transaksi. Oleh karena itu, mangga kita jaga lisan kita, mangga kita jaga hati kita, mangga kita jaga diri kita dari hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Insya Allah ini merupakan bukti nyata kita semuanya, walaupun kita terjun dalam dunia perdagangan, walaupun kita terjun dalam dunia bisnis, tapi alhamdulillah kita menyempatkan waktu, kita punya waktu khusus untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamiahan kita menjadi wadah yang barokah untuk kita bersama thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya harapan kita bersama, mudah-mudahan kita bersama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah dalam dunia perdagangan kita, berkah dalam dunia bisnis kita, berkah dalam hasil semuanya, dan juga kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada intinya kita semuanya berharap mudah-mudahan masing-masing dari kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang istimewa di hadapan Allah dunia dan akhirat. Kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi kami dan umumnya untuk kita semuanya yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin.